أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل نور محمد صلى الله عليه وسلم هداية رحمة للعالمين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صح إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وزوجته إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram 1447 tahun baru Islam. Hari ini tahun baru Islam tanggal 1 Muharram bertepatan dengan 27 Juni. Kalau tidak salah 27 Juni 2025. Jadi bulan Muharram kenapa menjadi mulia? Karena salah satu bulan yang Allah cintai. Bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Haji, bulan Ramadan, salah satu bulan yang dicintai Allah. Jadi sepatutnya di bulan Muharram ini ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang mustajab, yang ada keharamannya. Haram dari kata hormat, seakar kata dengan kata hormat, artinya dihormati, bulan yang dihormati. Diharamkan untuk berbuat zalim, untuk menghargai bulan, maka ada kelebihan-kelebihan di bulan Muharram. Salah satu kelebihan bulan Muharram, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Juhdi. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namruz, laknatullah. Yang keempat, Nabi Yusuf bebas dari penjara dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Yunus selamat dari perut ikan besar, ikan paus. Selamat dari kegelapan di dalam lautan, selamat dari perut ikan hiu, ikan paus, lalu dikembalikan ke daratan. Yang keenam, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya di bulan Muharram. Yang ketujuh, Nabi Musa dan umatnya selamat dari Fir'aun. Nah, inilah kenapa orang Yahudi, sebagian Nasrani, ada yang berpuasa di bulan 10. Kebanyakan orang Yahudi bulan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian berpuasa di bulan Muharram tanggal 10? Yahudi berkata, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan Firaun, dari kezaliman Firaun. Bayangkan, orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami Muslim lebih pantas berpuasa dibandingkan Yahudi. Maka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, sepatutnya kita berpuasa di bulan-bulan Muharram. Kelebihannya apa? Yang pertama, pasti berpuasa 1 hari di bulan Muharram itu selayaknya hampir setara pahalanya dengan 1 bulan puasa di bulan lainnya. 1 hari puasa di bulan Muharram setara pahalanya dengan
30 hari di bulan-bulan lainnya. Maka rugi kalau kita tidak puasa di bulan Muharram. Tapi tidak ada salahnya kalau kita tidak puasa, hanya rugi saja secara pahala. Tetapi amal-amal yang lain boleh kita lakukan. Tapi sebelum kita lompat ke amalan-amalan yang lain, masalah puasa ini penting. Kenapa penting? Bayangkan, amal puasa dilipat gandakan bagaikan berpuasa 30 hari. Satu hari bagaikan 30 hari. Kan dilipat gandakan. Maka rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan itu. Ibarat kita datang ke toko itu beli baju satu dapat 29 baju. Rugi nggak kalau kita tidak beli baju satu ini dapat 29 baju gratis, 29 baju. Lebih baik beli satu baju tapi dapat 29 baju. Mengeluarkan uang 100.000 dapat satu baju, dapat 29 baju. Untung dong 29 baju. Kalau dikalikan 100.000 berarti 2.900.000. Coba rugi nggak kalau nggak puasa? Nah itu dia. Tetapi kata sahabat, loh ini kan kebiasaan Yahudi berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Bagaimana cara kita membedakan diri? Kata Rasulullah, seandainya saya hidup tahun depan saya akan puasa 9 Muharram untuk membedakan dengan orang Yahudi. Makanya kita sebagai umat akhir zaman, umat yang diirikan oleh para nabi. Jadi kita ini sebagai umat akhir zaman, kuntum khairul ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini diirikan oleh para nabi, para umat-umat terdahulu. Iri melihat kita pendek-pendek, hitam-hitam, pesek hidungnya. Tapi banyak amal-amal soleh yang bisa kita kejar. Setara dengan 1000 tahun, ya kan? Amalan Ramadan, Lailatul Qadar setara dengan amalan para nabi yang panjang umurnya sampai 1000 tahun. 1000 bulan. Maka tidak ada salahnya kita bersyukur menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini marilah kita manfaatkan berpuasa. Nah, 2 hari. Kalau kita sanggup dari awal Muharram, 1 Muharram, 2 Muharram, 3 sampai 9, 10. Kalau bisa 10 sampai 30 kalau sanggup. Kalau tidak sanggup 2 hari saja, 9, 10 Muharram. Tidak sanggup awal Muharram. Tidak sanggup sama sekali. Nah, barang siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, sama saja dicatatkan pahala baginya seperti orang yang berpuasa. Hadis Nabi SAW. Jadi kita tidak kuat nih puasa, tapi kita kaya, kita punya uang, kita punya dana. Nggak ada salahnya kita buka puasa ke masjid, musola, langgar, pondok, atau apapun. Ke kiai, ulama, orang soleh, sedekah. Kalau orang Bugis kan ada namanya istilah mapeca di bulan Muharram. Kenapa mapeca? Golla na kaluku, engka golla na 2 batu, engka kaluku na seddi, engka ber na 2 kaca. Jadi ini mapeca. Nah kan nih seddi bola. Melok tenaleng anak-anak tetangga na dito. Jadi berpuasa yang pertama amalan bulan Muharram. Yang kedua sedekah. Nah aja tosi tosogi melok to mapeca. Sedekah isoko telo apa mega doita. Kalau banyak uang jangan bubur yang dibuat, jangan sedekah bubur. Kalau banyak uang
sedekah makanan, sedekah uang, sedekah barang, baju, apa untuk orang-orang yang soleh. Sehingga apa? Berkah. Harta kita berkah. Bertambah, bertambah, bertambah. Dengan sedekah tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Sebaliknya orang yang pelit, kikir, medit, seke, itu justru banyak yang jatuh dalam kehancuran. Justru orang yang bersedekah bertambah, sedekah ilmu bertambah, sedekah apa saja. Tidak punya barang, tidak punya harta, tidak kuat puasa. Maka yang ketiga, berbuat amal soleh, bantu orang, tebarkan salam, menyapa. Tidak mampu menuntut ilmu online, ya. Dengar kajian ulama, dengar kajian ustadz, dengar kajian kiai, masyayikh, para fuqaha, para mursyid, guru, berseliweran di TikTok, media sosial, Instagram, FB, YouTube, tabaya tubuh YouTuban, Instagraman, FB-an, ya kan? Ini bahasa saja. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berbuat amal. Kita tidak kuat puasa, amalan yang lain, sedekah, kita tidak kuat. Sedekah, amalan yang lain, sholat tahajud, sholat duha, tidak kuat sholat tahajud, tidak kuat sholat duha, ngaji, banyakin ngaji. Bulan Ramadan mulia karena turun Al-Quran. Nabi Muhammad mulia karena beliau menerima Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Para penghafal Al-Quran mulia karena menghafal Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ibu, anak-anakku sekalian, siapapun yang mendengar kajian online ini akan mulia dengan mengkaji Al-Quran. Seperti surat Al-Fatihah yang gampang-gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah. Maka kita akan mulia dengan Al-Quran. Tidak mampu mengaji, tidak mampu sholat secara khusyuk, tidak faham apa yang diucapkan di dalam sholatnya, dari takbir sampai salam tidak faham artinya. Bagaimana mungkin mau khusyuk? Itulah sebabnya kita belajar online misalnya, dengar kajian misalnya. Kalaupun tidak sanggup, perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Tidak mampu, Allah, 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 itu juga zikir. Dalilnya apa? Walizikrullah, zikir Allah itu akbar, walizikrullah akbar. Zikir Allah itu besar pahalanya. Zikir Allah itu besar, bisa membuat gemetar orang-orang kafir mendengar kata Allah dari orang yang beriman. Kalau orang awam menyebut Allah, 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 ya enggak tersentuh hatinya. Bagaimana mau menyentuh hati orang-orang kafir? Dia aja menyebut nama Allah sama seperti dia menyebut nama temannya. Tidak bergetar hatinya menyebut nama Allah. Tidak tersentuh kalbunya, tidak berpikir pikirannya, tidak sampai ke kalbunya. Bagaimana mungkin kita menyebut nama orang
nama pencipta kita, bukan orang. Maksudnya kalau kita menyebut nama orang yang kita cintai atau barang yang kita sukai, pasti kepikiran, oh bagaimana keindahannya, misalnya taman surga. Wah, ada air mengalir, ada madu, ada susu, ada apa segala macam, coklat, ya kan? Taman surga, ada tanaman hias. Otomatis refleks kita berpikir, merasakan kenikmatan surga. Begitupun ketika kita menyebut malaikat, kita menyebut Nabi Muhammad SAW, kita berpikir, kita bernalar. Itulah makanya kita berzikir, mengingat Allah. Ud'uni astajib lakum. Ingat aku, kata Allah. Jadi orang alim mengatakan, para ulama ahli Allah, ahli ilm, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Liya'budun itu bukan hanya ibadah, itu tekstual, itu literasi saja. Makna hakiki dari ibadah, mengetahui apa yang diucapkan, baru disebut ibadah. Apa bedanya dengan burung beo mengucapkan assalamualaikum dengan manusia mengucapkan assalamualaikum? Sama. Atau kerbau kerja di sawah dengan manusia yang bekerja, sama-sama bekerja, sama-sama makan. Yang membedakan adalah niat kita. Yang jadi masalahnya kita tidak mau berniat, langsung sholat, Allahu Akbar. Apa ini? Niat, wudhu aja niat. Ya Allah, ketika ambil air wudhu, ya Allah, ampun kesalahan tanganku yang pernah menzalimi orang, ampun kesalahan jempolku yang pernah menyakiti orang, ampun kesalahan tangan kiriku, ampun kesalahan tangan kananku, ampun kesalahan mataku, ampun kesalahan hidungku, ampun kesalahan mulutku, kumur-kumur, ampun kesalahan telingaku ketika mendengar cacian, makian, mencemooh, menggunjing, membisik-bisikkan kejahatan. Ampun kesalahan pikiranku, usap kepala, ampun kesalahan siku, ampun kesalahan lutut, kaki, faraj, segala macam. Kita berdoa kepada Allah, kita niatkan untuk bertemu Allah, untuk sholat. Maka kita sholat sebelum sholat. Itulah mana sholat sebelum sholat itu. Ketika berwudu kita sudah memikirkan Allah. Jangan sampai berwudu sambil ngomong, nggak jelas. Di pantar, di baruga depan rumah ngomong dunia. Di mobil ngomong dunia. Di laut ngomong dunia. Di jalan ngomong dunia. Seakan enggak ada waktu, hanya untuk ngomongin dunia saja. Habis waktu Bapak Ibu. Padahal semua waktu itu walas innal insana lafi khusr. Waktu itu dunia mal'un. Dunia itu terkutuk. Dunia mal'un wa mal'un ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia terkutuk. Kecuali orang yang menuntut ilmu agama, ilmu yang membuat kepentingan orang banyak. Itu ilmu matematika penting, kalau untuk perhitungan jembatan penting, tapi niatkan ibadah. Ilmu bahasa penting agar kita tidak ditipu orang barat. Ilmu bahasa Arab penting agar kita tidak ditipu oleh orang Arab. Semua bahasa penting agar kita tidak tertipu olehnya. Ya aku macak ima bahasa ogi. Ada balik togi. Kalau kita pintar bahasa Jawa, ya orang Jawa sungkan ngibulnya ke kita. Nah,
Begitupun bahasa apa, mau meresika, bahasa apa aja harus kita ngerti, harus kita paham bahasa Sasak Lombok. Sehingga apa? Mereka nggak bisa ngibulin kita karena kita tahu, paham bahasanya. Bahasa Semawa, bahasa Bimembojo, bahasa Sumbawa, bahasa Taliwang. Melaku sih ya, kan? Saya singan sih ya. Ya, jadi tidak mesti pakar dalam bidang, tapi setidaknya kita tahu. Begitupun agama, tidak perlu kita pakar dalam agama, tapi kita tidak pernah mengamalkan agama. Tidak apa-apa kita hanya satu Al-Fatihah saja, tetapi kita amalkan Al-Fatihah. Kita tahu dari arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih kepada setiap muslim, Maha Penyayang kepada setiap makhluk. Mau Kristen, Buddha, Yahudi, Nasrani, semua disayang. Semua dikasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Langit, bumi, darat, laut, semua Tuhannya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulangi lagi. Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang pada semua makhluk. Melata, punya kaki, tidak punya kaki, semua disayang oleh Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Raja di atas raja yang memiliki kekuasaan baik di langit, di bumi, alam jabarut, alam malakut, alam malaikat, alam goib, alam nyata dunia, alam mimpi. Allah yang raja di atas raja. Tidak boleh orang manusia mengatakan dia raja. Tidak boleh, haram hukumnya. Kita hanya sebagai khalifah, sebagai pemimpin kelompok, bukan raja. Hanya memimpin kelompok kita. Kita pemimpin keluarga kita, memimpin kelompok keluarga kita, bukan sebagai raja. Ini salah difahami. Sebagian orang menganggap pemimpin itu raja. Oh, saya dewan, saya raja, semua hormat padaku. Nauzubillah. Titipan, bos. Jangan bangga dengan jabatan. Apa yang kamu perbuat dengan jabatanmu, semua akan dihisap. Lakukan yang terbaik. Toh juga kamu akan turun 5 tahun, 10 tahun. Tidak akan lama jabatan itu. Akan diambil lagi. Kalau panjang umur. Ini sebagai peringatan saja. Karena mungkin kita sering nonton TikTok, media, Instagram, YouTube. Sampai lupa kalau harus mengkaji ilmu agama, harus bertafakur. Jangan sampai kita hanya sibuk makan. Jasadnya saja yang makan. Tapi kita jarang memberi makan rohani kita. Kita jarang memberi makan pikiran kita. Kita jarang memberi makan nalar kita. Kita jarang memberi makan kolbu kita. Padahal kolbu kita juga butuh makanan. Hati kita juga butuh peringatan. Seseorang yang tidak bisa diperingati dengan perkataan, dengan nasihat, maka akan diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Bisa jadi dari arah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Hati-hati. Ya, jangan meremehkan orang. Karena nasihat itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Hanya meminjam lisan-lisan hamba-hambanya lewat para wali, para nabi, malaikat. Ya kan? Tiba-tiba ada orang minta air, nggak dikasih. Ada minta sumbangan, nggak dikasih. Lewat berandanya, dukung Palestina. Lewat, nggak mau dilihat.
Nauzubillah, astagfirullah. Orang-orang Palestina dibom, hanya tertawa saja baru gak dipantar. Hahaha. Ini apa ini? Kamu kira dengan teman banyak, kamu akan selamat di kuburan? Kamu kira dengan diantar dengan satu kampung, mayat jenazahmu akan aman dari cacing? Enggak. Yang membuat kita aman itu amal soleh. Stop menyakiti manusia. Stop berpikir bahwa wah, saya ini orang hebat. Saya jadi ketua masjid. Wah, saya berhak mengundang siapa yang saya mau. Astagfirullahaladzim. Lihat saja. Semua akan dihisab. Jabatanmu, kekuasaanmu, apapun yang kamu lakukan. Maka tidak ada salahnya kita beristighfar, berzikir, beramal soleh, apapun yang mampu kita lakukan. Tidak mesti kita ikuti orang-orang yang kuat tahajudnya, kuat sedekahnya orang kaya, kuat bantu orang, kuat jalan. Kalau kita tidak mampu itu, tidak kuat sedekah, tidak kuat salat, tidak kuat ngaji, tidak kuat zikir, minimal dukung, support orang alim. Kita dukung orang-orang soleh. Berikan dia panggung. Bantu para pendakwah kita. Berikan jalan mulus. Sehingga nanti di akhirat Allah melihat. Dan mereka bisa memberi syafaat. Orang soleh itu bisa memberi syafaat loh. Jangan kira mengatakan, hanya orang yang bersolawat saja. Hanya Nabi saja yang bisa memberi solawat. Al-Quran bisa memberi syafaat. Ini orang kadang lupa. Al-Quran bisa memberi syafaat. Bahkan kurban yang kita sedekahkan, sapi yang kita korbankan, domba yang kita korbankan, unta yang kita korbankan, kambing yang kita korbankan, itu akan menolong, memberikan syafaat kepada si pengkurban. Makanya diberikan 7, ya kan? Supaya selamat anggota keluarga kita 7 orang. Bisa naik di atas punggung unta, sapi kita. Kalau kambing. Maka jangan pelit berkurban. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita sampaikan. Tapi 1 Muharram ini banyakin sedekah, banyakin amal soleh bulan Muharram. Dan jangan malu. Jangan malu menyampaikan apa yang kita fahami. Kita punya ilmu satu saja, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah saja kita tahu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat orang-orang para sahabat. Ali radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain. Kita ikuti jejak-jejaknya. Kita ikuti sirah nabawinya. Sejarah-sejarah kisah-kisah hidupnya para sahabat. Apapun itu yang kita mampu, mastata'tum, berbuat amal sebisa kita, semampu kita. Tidak peduli orang mau berkata apa, orang gila, tidak peduli orang berkata dia tidak punya sanak famili saudara, orang peduli. Yang harus kita peduli itu, apakah kita punya wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sering membicarakan kelebihan Allah Subhanahu wa taala daripada membicarakan kelebihan-kelebihan orang-orang? Jangan sampai kita sibuk memikirkan, membicarakan manusia daripada membicarakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nafas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pakaian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dalam bekerja. Tidak ada gangguan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Lihat orang miskin. Mereka bahagia tidur di pantar, tertawa terbahak-bahak sambil minum kopi, teh,
makan jajan. Sederhana bahagia itu, mereka bahagia dengan kenikmatan itu. Daripada lihat orang kaya sibuk mikirin kredit, cicilan, sibuk mikirin, oh bagaimana cara saya bahagia padahal mobil ada, tanah berhektar, anak ganteng-ganteng, istri cantik, tapi pusing. Aduh, istri saya kemana ya? Aduh, anak saya melawan. Aduh, pekerjaan saya berantakan. Aduh. Padahal semua kenikmatan ada padanya. Tapi apa yang diucapkan? Aduh, astaga. Itulah manusia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mal'un, orang yang celaka, terkutuk. Dunia mal'un, dunia terkutuk. Wa mal'un ma fiha, ada semua terkutuk kecuali orang yang soleh. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, sabar, syukur, sabar, tawadhu, ikhlas. Jangan terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.